Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel. Di konten kali ini gue ingin menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini mempunyai usaha yang diganggu oleh sesosok makhluk yang menyerupai nenek-nenek. Nah, tetapi yang diganggu itu bukan usahanya, melainkan yang di rumahnya. Ingin tahu ceritanya? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sebelum masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajennya. Ya, jadi Mas Wahyu ini berasal dari Banyuwangi. Mas Wahyu ini memberanikan diri merantau ke daerah Bogor. Mas Wahyu ini dia emang mempunyai bakat usaha, bukan seorang pekerja. Dia ke Bogor belum mempunyai rencana dia mau buka usaha. Setelah Mas Wahyu bertemu dengan teman-temannya, Mas Wahyu ini disarankan, karena Mas Wahyu pintar memasak, Mas Wahyu disarankan untuk membuka warung makanan. Nah, karena emang Mas Wahyu juga belum merencanakan apa-apa, Mas Wahyu mencoba memasaklah di rumah teman-temannya untuk mencoba makanannya. Nah, Mas Wahyu memasak, teman-temannya menyicipi, katanya wah enak. Ya udah buka aja. Dengan pedenya Mas Wahyu buka lah. Kebetulan dia mendapatkan tempat yang lumayan strategis. Singkat cerita, berjalanlah usaha Mas Wahyu ini. Sebulan, 2 bulan usahanya sangat ramai dengan margin yang sangat besar. Dengan margin yang sangat besar, Mas Wahyu mulai boyong keluarganya ke Bogor, karena Mas Wahyu sudah mempunyai kontrakan yang cukup layak untuk ditinggali oleh anak istrinya. Dengan istrinya yang tidak mempunyai kegiatan setelah pindah ke Bogor, istrinya pun membantu usahanya Mas Wahyu. Dengan kerjasama istri dan suami, usahanya nambah ramai. Dengan keadaan yang sudah stabil, Mas Wahyu memberanikan diri untuk membeli rumah. Koordinasilah Mas Wahyu sama istrinya, "Mah, kita udah cukup punya tabungan ini. Gimana kalau kita beranikan diri untuk ambil rumah?" Istrinya pun setuju. Ya udah kalau gitu ya kita ambil rumah aja, cuman yang sesuai budget kita. Dicarilah mereka rumah yang masuk budgetnya. Dia cari-cari di daerah Bogor, ternyata ada yang cocok dan masuk budget. Langsunglah dibayarin oleh Mas Wahyu dan istrinya. Cerita berjalan lagi usahanya, tetapi setelah membeli rumahnya, usahanya lambat laun malah menurun. Mas Wahyu pun mulai bingung di situ. Kenapa usaha kita kok sekarang jadi turun? Sharing-sharing ke pegawainya Mas Wahyu. Ada salah apa ini? Apa masakan kita sekarang nggak enak? Dengan celetukan pegawainya ada yang menyeletukan, "Gini bos, kayaknya tempat kita ada yang syirik." Maksudnya gimana? Ya tempat usaha kita dibikin kayak tutup gitu.
Karena Mas Wahyu tidak percaya, omongan pegawai itu dianggap angin lalu. Oh enggak, mungkin emang lagi musimnya, kita harus evaluasi kali. Usahanya pun ditutup sementara untuk mengevaluasi makanannya. Takutnya bahan-bahan makanannya ada yang kurang. Kurang lebih 2 mingguan lah Mas Wahyu tutup untuk mengevaluasi makanannya, sekalian mereka mengadakan liburan bersama karyawan-karyawannya. Setelah masa evaluasi itu selesai, Mas Wahyu pun buka kembali warung makanannya. Setelah dievaluasi, Mas Wahyu pun bingung. Mas Wahyu mulai sharing-sharing ke teman-temannya, apakah usaha teman-temannya sama seperti Mas Wahyu yang mengalami penurunan margin. Sharing-sharing, temennya ada yang bilang gitu, ya udah nanti gue nyoba deh main ke tempat lu, gue rasain masakan lu apa berubah kayak dulu, apa sekarang nambah nggak enak. Oh ya udah, nanti gue tunggu ya. Oke. Nggak cerita, temennya pun ingin menepati janjinya main ke tempat makan Mas Wahyu. Tiba di sana, temannya pun melihat warung makanannya itu tutup. Pikir temannya emang ditutup sementara lagi karena takut konsumen-konsumen tidak puas dengan apa yang dimasak oleh Mas Wahyu. Temannya pun pulang. Keesokan harinya temannya itu nelpon Mas Wahyu. Halo Mas, kemarin kenapa tutup? Padahal saya pengen nyicipin masakannya. Mas Wahyu pun langsung bingung. Kapan kemarin? Enggak, buka. Wah enggak, kemarin saya tutup. Saya di depan warung makannya Mas, nggak ada kehidupan sama sekali. Mas Wahyu pun di situ mulai gundah. Apa benar yang dikatakan oleh pegawai saya itu, tempat usaha saya ada yang mengguna-guna? Mas Wahyu pun sharing bersama teman-temannya, menanyakan apakah ada orang pintar atau kiai di daerah sini, karena Mas Wahyu pendatang. Temennya ada yang bilang, coba sini gue bantu, insya Allah gue bisa. Oh gitu, yang benar? Iya. Ya udah, nanti maghrib gue datang ke tempat lu. Oke. Maghrib pun datang. Mas Wahyu dan temannya ketemu di tempat usahanya. Oh Mas Wahyu, gue mau ngebantu, tapi harus ada perantaranya yang gue masukin. Maksudnya gimana? Iya, gue panggil yang mengguna-guna di sini, gue masukin ke orang itu. Mas Wahyu bilang, saya di sini kan minim teman datang. Mas Wahyu mulai bingung dan nelpon istrinya. Bentar, barangkali istri saya mau. Teleponlah istrinya. Halo, Mah, ini teman ada yang mau menolong usaha kita, tapi harus ada perantaranya. Mama siap nggak? Istrinya pun kaget. Kenapa harus aku? Ya kan karena nggak ada lagi. Karena istrinya pun kasihan melihat Mas Wahyu dengan keadaan yang sekarang. Istrinya pun mengiyakan. Ya udah ya, bentar aku siap-siap dulu. Datanglah istrinya ke tempat usahanya. Ritual pun mulai dikerjakan di tengah malam. Temannya bilang harus ikhlas ya, kalau nggak ikhlas nggak bisa. Oh ya udah ya, udah siap, udah. Temannya pun mencoba untuk
memasukkan penunggu yang di situ, tetapi tidak mendapatkan hasil. Penunggu di situ tidak mau masuk. Ditanya, udah ikhlas belum? Udah. Apa yang dirasa? Nggak ada. Temannya pun mulai menyerah. Oh, mungkin nggak mau. Mas Wahyu di situ mulai nambah bingung. Oh ya udah ya, nggak apa-apa. Kita cari jalan lain aja. Ya udah. Setelah itu Mas Wahyu malah bertambah musibahnya. Setelah kejadian itu, istrinya merasa badannya sakit semua, seperti rentan. Anaknya pun rewel terus. Istrinya mengeluh, ya kenapa pinggang aku sakit sekali. Setelah ritual itu, kenapa emang? Iya kayak nggak ada tenaga. Mas Wahyu pun melihat istrinya tuh seperti kayak bukan istrinya. Badannya membungkuk, kulitnya keriput-keriput. Di situ Mas Wahyu sudah tidak fokus dengan usahanya, malah fokus dengan istrinya. Anaknya setiap malam nangis, setiap digendong oleh istrinya. Rewel, tidak bisa tidur. Mas Wahyu yang tidak mempunyai saudara di sini, hanya punya teman-teman, dia menelpon teman-temannya. Halo, bisa ke rumah saya nggak? Ini istri saya kok aneh, gara-gara ritual yang tempat usaha saya. Temannya yang merasa bersalah itu langsung tancap gas menyalakan motor menuju rumah Mas Wahyu. Pas dilihat oleh temannya, ternyata penunggu tempat usahanya malah ikut ke badan istrinya Mas Wahyu. Di situ malah temannya bisa memasukkan penunggu itu ke badannya istrinya Mas Wahyu. Tanyalah istrinya yang sudah dirasuki oleh nenek-nenek itu, kenapa kamu malah bisanya di sini? Karena nenek-nenek itu tidak suka dengan hal-hal yang kotor di tempat usahanya. Makanya saya tidak mau masuk di tempat usahanya orang ini, ucap nenek-nenek itu. Terus bilang solusinya seperti apa? Bersihkan dan jangan jorok tempat usahanya kalau ingin ramai lagi. Tanya lagi, berarti bukan ada yang ngirim? Bukan, itu emang saya, karena saya tidak suka dengan yang jorok-jorok. Iakanlah oleh Mas Wahyu, besok akan saya bersihkan tempat usaha saya. Kata temennya, ya udah Nek, kalau gitu terima kasih banyak, bisa keluar dan mohon jangan ganggu lagi. Oke, saya akan keluar dan besok bersihkan tempat usahanya. Keluarlah si nenek-nenek itu. Mas Wahyu pun mulai menemukan titik terang dan lega. Keesokannya Mas Wahyu menyuruh para pegawainya untuk bekerja bakti membersihkan seluruh tempat usahanya. Dengan sudah bersihnya tempat usaha, mulailah ramai kembali. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan cerita kali ini. Saya mohon dan saya ajak yang baru menonton video ini, dipencet tombol subscribe, like, and komennya.